Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apapun yang berkaitan dengan yang mulia itu menjadi mulia. Apapun yang tersambung dengan mulia, maka itu akan menjadi mulia. Dan tidak ada yang lebih mulia yang Allah ciptakan, bahkan lebih mulia daripada arsy, lebih mulia daripada surga, selain ketika Allah menciptakan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Maka apapun yang berkaitan dengan Nabi itu mulia. Sandal yang nempel di kaki Nabi ketika Nabi Isra wal Mi'raj itu sampai menyentuh mustawa sarifil aqlam. Sendalnya saja naik melewati arsy. Kenapa? Karena sendal itu tersambung dengan kaki Nabi. Pohon kurma ada yang masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena pohon kurma itu disandari oleh Nabi ketika menjadi tiang Masjid Nabawi. Gunung ada yang masuk ke dalam surga. Kata Nabi, Uhud jabalun min jibalil jannah. Uhud itu gunung di antara gunung-gunung surga. Kenapa? Karena gunung Uhud bergetar ketika dinaiki oleh Nabi, ketika diduduki oleh Nabi, maka termasuk gunung yang berada di dalam surga. Itu benda mati, tidak punya nyawa, karena berkaitan dengan Nabi, bersambung dengan Nabi, diangkat derajatnya begitu mulia oleh Allah. Jangan tanya kita, manusia yang punya ruh, yang langsung merasakan nikmat dengan kedatangan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Seorang ulama mengatakan, kalau kita ini akan bersyukur dengan sujud di atas bara api yang menyala semenjak diciptakan sampai hari kiamat, dalam rangka kita mensyukuri bahwa kita dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad, maka apa yang kita lakukan dari sujud di atas api itu tidak akan cukup dibanding besarnya nikmat tersebut. Bagaimana tidak Bapak dan Ibu, nanti di akhirat umat ini datangnya terakhir tapi masuk surganya duluan. Nabi Musa itu baca di Taurat, akan datang umat di akhir zaman, datangnya terakhir tapi masuk surganya duluan. Tidak akan ada umat yang masuk surga sebelum umat ini dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, seluruh Nabi dan Rasul ketika dihadapkan di hisabnya Allah, mereka menjadikan saksi umat ini, mengangkat umat Nabi sebagai saksinya. Nabi Musa ditanya, hal ballagta risalah, apa engkau menyampaikan risalah ya Musa? Kata Musa, na'am ya Rabb, saya sampaikan risalah itu. Siapa saksimu? Umat Muhammad. Nabi Isa, anta qulta ya Musa, ya Isa, kata Allah, apa engkau yang mengatakan kepada umatmu supaya dijadikan sebagai Tuhan? La ya Rabb, kata Nabi Isa, tidak pernah ya Allah. Apa buktimu? Mana saksimu? Dijawab oleh Nabi Isa, saksi saya umat Muhammad. Kita ini datang terakhir tapi menjadi saksi atas semua umat. Maka pantas kita ini kalau umat Islam masuk bulan Rabiul Awal, dimanapun di seluruh penjuru dunia, di berbagai tempat, mengadakan rasa syukur, mengangkat rasa syukur setinggi-tingginya dengan mengadakan peringatan kelahiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad. Karena kita yang paling banyak mendapat nikmat. Zaman dulu itu Bapak Ibu, zaman Nabi Musa, kalau orang itu bajunya kena najis gak bisa dicuci, harus digunting. Datang Nabi Muhammad, syariatnya diganti. Kalau baju kena najis tidak usah digunting, cukup dicuci, hilang warnanya, rasanya, bau najisnya, menjadi suci. Umat dulu tuh kalau sholat wajib di masjid, kalau nggak di masjid nggak sah. Datang Nabi Muhammad, ju'ilat liyal ardu tahuran, dijadikan oleh Allah bumi itu suci buat saya, kata Nabi. Dulu sebelum Nabi, Bani Israel itu zakatnya 50%, separuh hartanya harus digunakan di jalan Allah. Datang Nabi Muhammad, diturunkan dari 50% menjadi 2,5%, itu juga banyak yang gak bayar. Jadi Nabi itu menjadi sumber semua kemudahan. Nah ini yang mulutan itu dalam rangka itu, dalam rangka kita bersyukur.